Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Nabiyir Rahmah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhas shaimun was shaimat rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sekalian yang sedang berpuasa di hari ke-29. Laras 29. Itu hoyong 28, hoyong 30. Pasti orang dia mah saroleh hoyong 30. Mudah-mudahan mun 30 berarti boboranana Senin. Ya, betul ya? Karena ngitungnya Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. 30. Berarti lebarannya tanggal 1-nya hari Senin. Siap hari Senin? Siap. Insya Allah. Ini kelihatannya itikafnya khusyuk betul nih. Sampai lalai rezeki. Talibra. Ya Allah, mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar. Aharru Lailatul Qadri ila ashril awakhir min Ramadan. Cari olehmu kemuliaan yang Allah takdirkan ada pada malam Al-Qadar, keberkahan, ampunan, malaikat diturunkan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Membereskan, meluruskan semua perkara yang terjadi di antara kita. Jadi kalau kita dapat Lailatul Qadar, semua persoalan kita selesai. Beres. Yang dulu, yang sekarang, yang akan datang. Selesai insya Allah. Urusan apa? Urusan ekonomi beres. Sosial beres. Pokoknya selesai. Malam itu para malaikat ditugaskan oleh Allah untuk menghampiri kita yang sedang menghidupkan malam. Sampai kapan? Sejak awal malam sampai hatta matla'il fajar, sampai fajar. Maka kajian ini karena ini malam 29 ya tadi ya. Jadi kita sempurnakan sampai terbit fajar, siap? Jadi pengajian kita sampai jam 9. Terbit fajar jam berapa? Jam 6 udah terbit ya? Ya, sampai jam 6 aja lah. Bapak Ibu sekalian berbahagia, di antara pelajaran yang harus kita ambil dari siam Ramadan, puasa bulan Ramadan, adalah pelajaran az-zuhdu. Apa itu az-zuhdu? Bahasa kitanya zuhud. Zuhud. Orang dulu sepintas sering memberi definisi tentang zuhud itu meninggalkan dunia. Tinggalin aja dunia. Atau menghina dunia. Atau meremehkan dunia. Saya tidak sepakat. Zuhud itu artinya adalah hidup di dunia, pakai dunia, nikmati dunia seperlunya. Jadikan dunia wasilah kita untuk taqarrub ke Allah. Jadikan dunia dengan segala isinya ini menjadi alat kita untuk menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Perlu alat kan ya Bu ya? Kan tenan perlu. Salat perlu mukena. Banyak tadi mukena, tadi acuk. Acuk ini bagian dari dunia yang harus kita miliki. Maka disyaratkan dalam fikih untuk sholat kita, baju ini harus suci, kan begitu?
suci dari najis, suci dari perbuatan dosa, ngagosob. Ngagosob itu mencuri. Jadi tidak boleh sholat pakai baju menang korupsi. Meskipun jasnya harganya 25 juta. Ya enggak? Dibelinya di Eropa. Tapi duitnya menang mencuri. Tidak boleh dipakai sholat. Boleh nggak dipakai keundangan? Boleh nggak, Bu? Jangan dipakai korupsi. Ya. Dipakai keundangan kan buat keriaan, ria ya Bu ya. Ria itu hoyong ditingali. Maka orang kalau ke acara pernikahan itu bawaannya teh hoyong pengen dilihat orang. Maka ibu yang biasanya keundangan sudah dandan jam 3, padahal datangnya jam 9, nggak ada yang muji satu orang pun. Asa hampa dunia teh. Nyesel mamah mah cenah hadir dalam akad nikah tadi teh. Kenapa gitu? Terus capek-capek diwedak. Terus capek-capek dangdan dari jam 3. Teu aya hiji-hiji acan nu muji. Cik atuh bapak puji ibu teh sekali-kali. Jadi takut tidak ada yang memuji, kita yang memujinya. Begitu mau keluar rumah, Masya Allah, mama, siga bidadari surga. Kenapa gitu Pak? Langsing mama tuh. Serasi bajunya, Alhamdulillah. Seneng nggak? Halo, seneng nggak Bu? Seneng, nggak punya uang juga nggak masalah. Dia mah henteu begitu keluar teh, mama, ini gembrot gitu aja. Nggak suka. Nah, saya mulai dari ayat Al-Quran yang pernah juga kita baca di sini. Surat Al-Hadid ayat 20. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya laibun walahun wazinatun watafakhurun bainakum watakasurun fil amwali wal aulad. Ada 5 kehidupan dunia ini. Kata Allah ya, Al-Hadid ayat 20. I'lamu, ketahuilah oleh kalian, annamal hayatud dunya, sesungguhnya hidup dunia ini, laibun, permainan, lahwun, senda gurau, zinatun, hanya perhiasan semata, ya membesar-besarkan perhiasan, watafakhurun bainakum, saling menyombong-nyombongkan diri, bangga-bangga, membanggakan diri di antara kalian, watakasurun fil amwali wal aulad, kerjanya hanya ngumpul-ngumpulin harta, ngitung-ngitung, dimakan cuman 3 piring sehari, tapi ngitungnya miliaran, betul Pak ya. Malam kemarin mau tidur 1 miliar uangnya ada di rekening. Begitu pagi-pagi ternyata berkurang sedikit. Karena ada yang rugi usahanya. Itu ambek-ambekan Pak. Dari 1 miliar kurang jadi 9 berapa? 1 miliar itu kan nolnya itu ada 6 ya Pak ya. Ada 9. Nolnya leungit hiji tak kumaha. Ambek-ambekan nggak? Ah, pasti Pak. Padahal itu teh adanya di bank sana, ya Pak, duitnya tuh nggak ada jauh sama diri kita teh. Terus yang kita makan juga yang ada di rumah, yang itu mah nggak dimakan. Tapi ambek-ambekan Pak, nggak bisa tidur. Dia telepon itu yang si pelaksana di lapangan yang saham-saham itu, gimana kamu teh? Itu teh urusan apa Pak? Dunia Pak, dunia, dunia. 1 miliar nggak ada aja. Bisa nggak dia masih hidup? Bisa. Dilupakan aja itu, lupa 1 M. Seneng nggak? Seneng dia jalan saya tuh, hidup ada, biaya ada, nggak usah dikasih tahu ruginya, nggak usah dikasih tahu. Seneng. Maka pintu masuk gelisah adalah muka HP.
ngelihat saham sama rekening. Eta rekening unggal poe ditingali atos. Karena itu urusannya kata Allah di Al-Hadid tadi ada 5 tuh. Dicirikan hidup dunia itu ada 5. Ini bukan kata saya, kata Allah. Laibun, permainan, lahwun, senda gurau. Ada nggak itu, Pak? Benar. Wazinatun, perhiasan. Ngumpul-ngumpul, bangga-bangga sama perhiasan di dunia itu. Baik perhiasan aksesoris maupun perhiasan bumi, rumah, segala macam. Dihias-hias, Pak, dialus-alus, Pak. Dibangga-banggakan. Wa tafakurun bainakum, wa takasurun fil amwal. Apa kata Allah? Kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu, dia durasinya pendek seperti hujan turun, gak lama kemudian menghidupkan pepohonan, membanggakan orang yang nanam, para petani. Begitu ada hujan terus tumbuh pepohonannya hijau, ranum, seger gitu. Terus gak lama dalam hitungan bulan, kalau padi itu dia menguning, Pak, ya, dipetik, leres, Pak, menguning, diketam, diambil, lalu sudah hancur lagi, hilang, yang ini dimakan, duitnya dijual, yang dijual, beras itu dijual, terus jadi makanan, jadi ulin, jalan-jalan, selesai, menguap, betul menguap ya? Menguap, habis, itu yang kata Allah, fatarahu musfarran summa yakunu hutama, dia seperti ditiup angin, habis saja sudah. Cuman durasinya berapa? 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Hidup kita cuman 80 tahun. Wa fil akhirati adzabun syadid. Punten, kalau orang udah meninggal selesai nggak masalahnya? Belum. Itu baru mimpi, hidup di dunia itu 80 tahun itu baru mimpi. Yang senang mimpi indah, yang tersiksa mimpi buruk. Kita kan mimpi senang semua ya, Bu, ya. Alhamdulillah kan? Dan mimpi kita ini mimpi. Kata Allah, wa fil akhirati, begitu mulai masuk alam barzah, di situ mulai azabun syadidun, bagi yang dunianya jadi tuan, dunianya jadi yang amat dipentingkan. Bal tu'sirunal hayatad dunya, mereka mementingkan kehidupan dunia, menyia-nyiakan kehidupan akhirat. Padahal kata Allah, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik. Kalau harus memilih, lebih baik akhirat saja. Kalau dunia nggak dapat, nggak apa-apa, yang kecil aja asal akhirat kita dapat. Kalau dapat dua-duanya, bagus. Kalau dikasih dunia yang nggak ada akhiratnya, mau nggak? Jangan mau. Kalau dikasih dunia sehebat apapun, tapi akhiratnya nggak ada apa-apanya, nggak ada bekalnya, nggak ada efeknya, jangan diambil. Dunia yang barusan saya sebut itu dunia tidak baik. Dunia tidak baik itu banyak. Maka Allah menyebutnya wa fil akhirati azabun syadid. Di akhirat itu ada azab yang teramat pedih kalau dirasakan. Tapi juga jangan khawatir kalau kitanya punya 3 simpanan, sedekah jariyah, ilmu yang diajarkan lalu diamalkan, 3, anak-anak saroleha itu bakal mengalir, maka dosa yang lalu itu dapat ampunan dari Allah. Padahal kita sudah di alam barzah. Wa maghfiratun, ada ampunan minallah dari Allah, wa ridwan, dan keridhaan. Atau memang begitu meninggal sudah tidak lagi ada dosa. Ibu, Bapak mau meninggal? Belum mau ya? Baru koma saya teh. Ibu mau? Bapak, Ibu meninggal mau? Entong ayeuna, gitu paling jawabannya Pak nya. Entong ayeuna. Pasti mati, pasti. Nah, siapapun bakal. Cuman kita nggak mau kalau kita meninggal menyisakan Maka kalau ada orang muslim muslimah sebelum meninggal dia dikasih sakit,
itu sedang proses kasih sayang Allah terakhir dalam hidup dunianya. Untuk dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu kita nih. Semua begitu sudah bersih, dikosokkan sama malaikat, ampunan dikasih, baru dipanggil. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sini. Hei jiwa yang tenang. Irji'i, balik sini. Ila rabbiki radiyatan mardiyatan. Sini balik. Sing ikhlas, sing ridho balik tuh. Senyum terus dia. Mardiyatan, aku ridhoi, kata Allah. Aku ridhoi kamu. Fadkhuli fi ibadi. Sana sebelah kanan, masuk ke golongan hamba-hambaku yang mulia. Ada Nabimu Muhammad SAW, ada para sahabatnya, ada para ulama, ada para mujahid. Di sana, ayo bersama, bergabung. Fadkhuli fi ibadi. Nanti di akhirnya, wadkhuli jannati, masuk ke dalam surgaku. Siapa itu, Pak? Kita. Yang mungkin di dunianya nggak banyak-banyak amat dikasih dunia. Dan kita benar bersikap terhadap dunia. Atau Bapak dikasih banyak banget dunia, tapi benar sikapnya terhadap dunia. Dikasih banyak banget, Pak, tapi benar memperlakukan dunianya, menggunakan dunianya. Ada nggak orang yang dikasih dunianya pas sedikit gitu, benar menggunakannya? Ada. Ada nggak yang dikasihnya lumayan banyak, benar menggunakannya? Ada, kita ini. Ada nggak yang dikasih hartanya banyak, melimpah, benar menggunakannya? Ada nggak? Ada, Pak, banyak, Pak. Ada nggak yang dikasih banyak tapi tidak benar menggunakannya? Banyak, doi. Ada nggak yang dikasihnya sedang kayak kita tapi nggak benar menggunakannya? Banyak. Sampai sekarang aja kita mah lagi di sini, di masjid, lagi cari pahala ibadah, manena mah geus ripuh ayeuna teh ngurusan dunia. Aya geus init jam sakieu teh. Rek ka mana? Rek nolongok sawah. Segala usah. Padahal geus aya panyawa di ditu teh. Si ripuh kekituan. Usia udah 18. Usia udah 27. Usia sudah 36. Tapi masih ripuh urusan dunianya. Betul ada, Bu, Pak? Kudu nama anu seusia kitu mah, seusia 37, 36, 18. Ya dibalikin ya. Jadi rumah jangan gede-gede. Capek ngurusnya bener. Terus jangan jauh-jauh dari masjid. Rumah tuh. Kenapa nggak gede-gede? Kalau bisa mah rumah kita tuh yang kita tuh udah jadi aki-aki sama nini berdua gitu, pembantu aja 5. Nyapen ngurus segala. Sudah. Duaan kan gitunya. Kalau bisa mah kamar juga yang ngebersihinnya cuma ditiup doang, bersih. Kan deket tuh. Kita makan, Pak, udah nggak bisa lagi naik ke loteng ya, Pak. Ya betul nggak, Pak? Jangan pakai lantai 2, lantai 3, entong edek naon. Dah kita juga mau keluar imah di jerowe dari belakang ke depan. Dikit-dikitnya gitu, tong jauh-jauh. Mata nu ruangan belakang ngahiji jeung ruangan tengah. Begitu masuk pintu depan langsung ke ciri dapur. Kan deet enak. Dah geus kolot rek naon deui, betul, Pak? Iya mah coba udah tinggal berdua, punten kayak kita nih seumur aki-aki jeung nini ada rumahnya coba 500 meter persegi. Ya Allah, jadi miluan tikus, berit, kecoa, kucing. Bener nggak? Sederhana kan? Jadi Ustadz kumaha rumah gedena bikin kabarudak. Jadikan tempat pengajian. Itu. Jadikan rumah besar itu buat ibadah kita, cari pahala.
Wakafkan jadi rumah tahfiz, dipakai menghafal Al-Quran bagi anak-anak kecil semuanya. Ngalir, ngalir. Kalau rumah itu dipakai 100 tahun, selama 100 tahun di alam barzah kita nerima pahalanya. Bilang sama anak-anak, AA, teteh, adek, jangan ganggu lagi rumah itu. Itu sudah diwakafkan sama papa dan mama. Jadi rumah tahfiz. Jangan ikut-ikutan. Justru kamu harus lihat, kalau ada mati listriknya, kamu tanggung jawab. Kalau kekurangan apa, penuhi. Karena itu akan jadi jalan pahala buat papa mama kalau sudah meninggal dunia. Wah, cakep nggak Pak? Cakep. Cakep doang ngomongnya. Saya lagi ngomong ideal nih. Ngomong ideal. Jadi, ini udah mulai masuk wilayah kita bersifat memilih dunia seperlunya. Namanya zuhud. Padahal kita punya, kita bisa pakai, tapi kita ambil yang perlunya aja. Yang sisanya kita biarkan berguna, bermanfaat bagi kita di alam akhirat nanti. Buat cari bekal. Kira-kira ikhlas nggak rumah kita yang 500 meter tadi kita wakafkan buat rumah tahfiz? Ini mal kebayangan ada we rumah eta aya. Bu ikhlas ente sakit teu boga ge masih kene pelan-pelan ngomong asik atuh ikhlas we gitu. Ikhlas Ustaz, baru cakep malaikat ikhlas Ustaz. Allahu Akbar. Keun ke prak-prakana dikasih ku malaikat 500 meter teh ngerode. Yang penting mah keur teu ayana kita bilang siap. Dan saya butuh nangan 2 kamar wungkul Ustaz. 2 kamar wungkul. Da bangsa ning nu kararitu geus teu penting deui alat-alat segala eta mah baheula ayeuna mah henteu. Simpanan-simpanan dibanggakan henteu. Pasang 2 wungkul foto di hareup di tengah-tengah teh. Foto urang mah duaan aki jeung nini. Urang we foto duaan aki jeung nini gitu. Kalau enggak ada 25 incu foto pasang. Keun masa lalu mah turun-turunkeun geus eta mah masalah. Anu keur bapa teh pangkat teh irjen, gagah kieu tos turunkeun masa lalu betul? Ayo kita zuhud Pak. Kalau masih banggakan yang itu nggak zuhud Pak. Punten nggak zuhud. Dulu waktu masih menjabat, ada fotonya. Masih salaman jeung Presiden Soeharto. Ya kan seusia-usia orang teh fotonya teh bahasa salaman jeung Presiden Soeharto baheula. Da presidennya geus teu aya nya. Aya keneh Pak Harto. Entos turunkan foto orang nah supaya orang zuhud. Mau apa dipasang-pasang juga supaya orang nanya, "Oh, Bapak dulu sesalaman Pak Harto." Ditanya we budak ayeuna, ieu teh saha presiden ieu? Teuing teh nyaho budak ayeuna. Presiden Soeharto. Ini dalam rangka saya tidak merendahkan Presiden Soeharto, bukan. Maksudnya kita jangan mengikatkan diri kepada yang sudah berlalu sudah Pak. Kan sebetulnya karena kita sedang membanggakan karena mungkin kita dulu pejabat, benar Pak ya? Sehingga sampai sempat kecendana sesalaman. Atos aya mah ulah itu mah baheula. Siap mau zuhud, siap mah ini mau zuhud. Sebab begini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini dapat ampunan, zuhud itu Pak. Jadi dunia itu nanti dia akan bersaksi di hadapan Allah diperlakukan benar oleh kita. Senang dunia itu menjadi alat ibadah. Jadi kalau punya mobil, pakainya itu buat ke masjid. Dia mau beli mobil anyar, ke masjid pakai angkot. Mobil itu dipakai dengan keundangan wungkul. Jeung babasaan teh, begitu ditanya teh, ku supirna teh, "Pak, ayeuna make mobil apa kita ke undangan ke gedung itu teh?" "Gedungna di mana ieu teh?" "Anu terbuka ente gedungna anu halaman terbuka Pak, pakai numpang halusna." Mobil anu anyar pakai. Geus kaciri betul tuh? Dijajah tuh sama mobil mewah, bener Pak?
Ente Pak, ini teh acaranya di hotel. Jadi orang bawa mobil apa nggak? Teka ciri ku batur, teka ciri bawa we mobil anu entong odong-odong tuh ya. Bawa we teh anu butut lah. Nu beureum Pak nya nu beureum Pak. Kemarin mogok Pak. Cirinya kita sedang dijajah oleh, berarti orang zuhud itu yang tidak dijajah oleh dunia, tapi sebaliknya dia yang mengendalikan dunia. Janganlah jam segini sudah mikirin saham segala pas waktuna ibadah ini. Maka kata Rasulullah SAW, kalau ada orang masuk ke dalam masjid masih mikiran dunianya, nggak akan pernah untung. Apalagi kalau dia dagang di dunia. Nggak boleh dagang di dunia, dia apa di masjid nggak boleh. Didoakan malaikat bakal rugi seumur-umur. Karena kita udah ngedoa begitu masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba. Nanti kalau keluar masjid baru Allahumma ftahli abwaaba min fadlika. Baru soal itu tadi. Dunia boleh ngomong di luar. Tapi di sini mah jangan. Dunia yang kita pakai seadanya yang kita pakai ini. Ini dunia. Punten Pak, boleh saya tanya nggak? Ini pakaian yang Bapak pakai ini andalan yang paling mahal di rumah atau biasa saja ini? Pak RW, lu biasa. Lu biasa banget ya? Ada sendal. Oh, itu pakai jas tuh. Kita pakai yang seadanya, bener ya? Ini sudah zuhud nih Pak. Begitu keluar dunia zuhudnya hilang. Pengen ria. Nah itu juga harus zuhud juga, nanti keluar masjid juga zuhud. Jaket. Nggak usah pakai merek-merek, mereknya buka aja. Yang mau mereknya masih nempel, harganya aya kene. Merek naon? Pepeje mah tong dibuka hargana. Ah, kayak dipakai, murah dipakai. Kaciri ku batur, keun ngarah ketempuan. Jaket papa teh mahal. Zuhud dan gitu. Itu yang dijajah oleh di ujung ayat itu, Bapak lihat ayatnya yang tadi ya, Pak ya. Lagi dilihat Pak ya. Al-Hadid 20. Bapak lihat lagi Al-Hadid 20. Nah, di ujungnya apa ayatnya? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini yang kita hidup di dalamnya sekarang nih, illa kecuali mata kesenangan sementara al-gurur yang sering menipu. Mau ketipu nggak? Yang sering melalaikan. Mau lalai nggak kita? Jangan, tidak boleh. Halangan itu dari hamba Allah, lalai, ketipu. Jangan ketipu sama dunia, jangan dilalaikan sama dunia. La tagurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kalian ditipu, dilalaikan oleh dunia. La tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan. Alhaakumut takasuru hatta zurtumul maqabir. Telah dilalaikan kalian oleh at-takasuru tadi itu. Ngumpul-ngumpul harta sampai sadarnya kalau sudah mati, masuk ke dalam liang lahat baru jangan. Jadi memang harus ngomongin begini yang namanya zuhud nih Pak. Jadi zuhud itu bersikap benar saat hidup di dunia dan benar memperlakukan dunia. Jangan dibenci dunia itu. Dipakai, dunia itu dipakai Pak. Dipakai. Jangan dikotori hati kita sama dunia. Karena kalau dimasukin ke hati, dia bisa mengotori. Maka harta yang supaya tidak kotor harus dikeluarkan apanya? Zakatnya. Zakatnya. Kita ikhlas Pak ngeluarin zakat? Ini kita uji aja gini, kita uji Pak.
Bapak punya uang 1 juta. Berapa zakatnya? 2,5% setahun. Setahun ya. 365 hari. 2,5%-nya berapa, Pak? 1 juta, Pak. 25.000. Enteng? Enteng. Saya kasih Bapak 100 juta. Berapa zakatnya, Pak? Saya tagih Bapak. Ini 100 juta, 2,5 juta. Enteng nggak? Enteng, Pak. 100 juta. Bener, Pak? Saya kasih Bapak 1 M. Berapa zakatnya, Pak? 25 juta. Bu, sini. Zakat. Sabra 25 juta. Ah, gede-gede tuh. Mulai. Itu seharga Nmax. Wah, mahal. Saya mau cari ustadz yang lain mungkin lebih murah. Setahun. Ustadz yang lain sama pegangannya Al-Quran, As-Sunnah, sama ya Pak ya. Dikiranya sama. Udah mulai berat, baru berapa tadi Pak? Enggak uangnya? 1 M. Saya kasih Bapak 100 M. Janganlah, terlalu tinggi. 50 M. 50 M kan masih wajar, banyak yang punya uang 50 M Pak ya, banyak Pak lah. Saya kasih 50 M. Berapa Pak zakatnya? Punten. 125 juta. Udah berat itu, Pak. Saya yakin udah berat, Pak. Berat, berat. Saya kasih, Pak. Saya kasih hari Senin, hari Selasa saya tagih zakatnya, Pak. Saya kasih hari Senin 50 M. Masuk rekening. Hari Selasa saya tagih. Sebenarnya zakatnya sini. Berapa tadi, Bu? 125 juta. 1, 1,25 M. Oh iya, sorry. 2,5 M. 1 M seperempat lah kira-kira gitu, Pak. Udah mulai berat 1 M kan, Pak. Zakat 1 M coba. Zakatnya berapa? 1 M. Dia udah lupa tuh jumlahnya 50 M tuh. Bener ya? Yang dia ingat cuman 1,25 M. Walah. Itu baru duit kita tuh. Nah sekarang Bapak saya kasih. Kalau tadi mas saya kasih tuh anggap saja hasil usaha. Betul Pak ya? Kalau ini mas saya kasih hadiah Bapak. Berapa persen kalau hadiah? 20%. Namanya rikas. 20%. Saya kasih dapat Bapak harga mobil, dapat hadiah mobil dari bank harganya 1 M. Berapa 20% nih Pak? 200 juta. Wih, itu dapat mobil. Wah, luar biasa, selamat ya. Lumayan dapatnya. Ya, tabungan saya kan cuma 15 juta, tapi ternyata alhamdulillah dapat orang juga banyak yang tabungannya 10 juta, tabungan 500 juta. Ini semua adalah rikas. Saya dapat alhamdulillah berkat berdoa di Baitul Mukmin. Didoain oleh semua alhamdulillah. Berapa Pak harganya ini? Harganya 1 M, mobil ini Mercy. Oh, 1 M ya. Supaya berkah gimana Ustadz, nanya dia. Harus dizakati Pak. Ayo sok atuh, sekarang saya selesaikan. Selesaikan. Seberapa Ustadz zakatnya? Wah, mulai itu. Berapa kita bilang? 200 juta. Ah, gede-gede coy. 200 juta. Cek atuh. Nah, pakai cek atuh. Cek atuh. Sebelum diumumkan dia dapat, dia punya nggak mobil itu? Nah, waktu dia dikasih mobil itu, rekeningnya berkurang nggak? Enggak, Pak. Rikas, 20%. Itulah dunia. Kalau dia jadi milik kita, kita sebut jadi milik kita, orang bakal cenderung pelit, Pak. Berat ngeluarin, betul nggak, Pak? Zakat itu, Pak, kalau mengeluarin zakat, Pak, ya, seharusnya gimana ngeluarin zakat? Zakat mal ya. Setahun kan, nisab dihitung, kalau ujungnya sisanya dari kebutuhan pokok kita ada di rekening itu 85 juta, keluarkan 2,5%. Kalau di bawah 85 juta, tidak.
Ini 15 miliar. Keluarin nggak? Keluarin 2,5%. Keluarkan. Keluarin setahun. Jadi bagaimana supaya ringan? Tidak sebesar itu. Keluarkannya setiap bulan. Tiap bulan. Dicicil aja. Jadi kecil nggak? Kecil. Alhamdulillah keluarin tiap bulan. Udah begitu aman lagi kitanya. Keluarin 2,5. Kalau diakhirkan, mau dihutangin jadi 2 tahun. Wah, duit itu nambah coba. Tapi kita berhutang zakat. Nah, salah satu cara dunia yang bisa kompromi sama kita, dia tidak terlalu menggoda adalah yang dizakati, Pak. Ternyata baru selesai dizakati, dia sudah bersih tuh, Pak. Sudah bersih. Tapi kan hidup kita tidak selamanya bersih. Maaf ya, Pak ya, maaf. Mungkin saya juga sama, Pak. Sama yang Ustadz deh. Karena saya juga dapat income juga dari yang lainnya, Pak ya. Saya punya usaha juga, saya mengajar ya Pak ya. Terus saya menguji orang di ujian mahasiswa. Dapatlah. Jadi coba, ada nggak yang subhat kira-kira? Kan ada aja bener Pak ya. Bagaimana supaya semuanya bersih pisan? Nah, pakai pisan. Kalau baru bersih doang, belum pakai pisan, nah itu. Maka sempurnakan zakatmu itu dengan infak sodako. Jadi jangan hanya terpaku 2,5%. Nah ternyata sudah kita lakukan selama 1 bulan Ramadan itu. Luar biasa kan? Itu dalam rangka ikhtiar kita, efeknya Pak. Itu tuh menghampiri kita sifat zuhud kita itu teh. Sifat zuhud. Itu tuh udah mulai tertanam itu teh. Waktu kita sok ikhlas ngasih ibu. Begitu datang ke supermarketnya Bapak. Cek. Sok mah sekarang giliran kita kan itu buat di masjid ada berapa orang? 50 Pak. Sok ambil. Miliun apa tuh roti, minuman buat berbuka apa ya? Mah harus yang bagus, harus yang excellent. Oke. Begitu di kasir seberapa? 2 juta Pak. Gede-gede teh. Periksa lagi. Atuh papa 50 itemnya sabar kudu diperiksa kumaha teh teh dunia teh bawaannya teh gitu. Asa teu percaya ke mesin betul teu? Eta yang begitu tuh riweuh teu Pak? Riweuh Pak. Kayak gini di mobil teh begitu naik di mobil teh hatinya udah teunah eta teh. Terus teh udah nyetir ge dia. Kaditun eta anu tadi buktina. Eureun heula sisi jalan gitu. Erek naon? Dunia 2 juta itu teh, duitnya mah miliaran itu 2 juta yang gitu coba. Itu teh mau ibadah. Maka udah kalau sodako jangan mikir, jangan. Justru itu pembersih. Berapa mah? 2 juta. Gini kecil sih. Sugan teh 4 juta gitu. Kurang dari mah kede. Terus kita ajak DKM teh. Orang tema orang syukuran yuk. Dapat rezeki alhamdulillah Pak. Orang di masjid KB eta anu sok ngaji paginya. Kayak kita ajak makan di rumah makan. Nu paling mahal di mana mah di dia? Enggak ya ngomongnya paling mahal coba. Di rumah makan itu tuh Pak. Oh silakan. Di dinya we nu deket tah, di Kiara we di dinya. Abuskeun di dinya. Diengking gitu, masuk ke dinya sana. Wow. Makan, Pak, Bapak silakan pilih apa aja Pak. Bebas Pak, bebas. Pilih apa saja. Nah, waktu milih itu mah bebas. Kayak giliran di kasir itu teh. Uji Pak. Bapak Ibu bawa HP. Videokan. Tempukan wajahnya. Eta ujian teh eta. Begitu saya periksa deui cek istrinya teh. Nah lo lila teh meriksa teh. Udah kalau sudah niatnya sodako, berapa orang udah percaya sama saya udah diperiksa. Kita akan bilang jangan kita yang meriksa dia, diperiksa lagi deh.
Udah Pak, udah benar jumlahnya, udah Pak, betul ya? Ya, alhamdulillah. Mana kadieu sini? Gini seetik. 9 juta. Nggak sampai 15 juta, 9 juta. Kesannya jadi enak, betul nggak Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sodakoh. Ya Allah ya Rabb, tampi sodakoh. Malaikat bilang, ya Allah ganti sampai ratusan kali lipat. Beri sehat, beri tenang, beri bahagia. Wah, cakep nggak Pak? Kata dunia, aku tidak bisa berbuat apa-apa karena hatinya udah benar. Ini jam berapa? Oh ini mulai suruk ya? Oh baru terbit? Ya, pokoknya sampai jam 6 aja. Jangan khawatir, nggak akan sampai jam 9. Allah sudah ingatkan. Maka kalau kita mulainya dari sedekah untuk ibadah, mas niatkan sedekah. Selalu kita anggap kecil, Pak. Karena Allah memberikannya banyak, benar. Kalau Bapak sanggup, kata DKM, Pak DKM mana nih? Udah pulang ya? Prof, sakit. Masya Allah, kita doakan. Allahumma shfi maradahu anta syafi la syafi'a illa anta wa la syifa'an la yughadiru saqam. Mudah-mudahan beliau disembuhkan. Nah, kalau kita punya program mengganti apa nih? Karpet. Pak Ketua DKM, Pak, kita mau ganti karpet bebarengan ya. Ayo, ayo. Yang satu bilang gini, Pak DKM, targetnya kapan? Bulan ini. Kalau sampai akhir bulan tidak terpenuhi, saya menutup di akhirnya ya. Ya yang terakhir, saya di tanggal terakhir. Mau kurangnya berapa saja. Ternyata karpetnya tuh harga semuanya ini misalnya sekitar 30 juta aja sebutlah ya. Atau 50 juta lah misalnya. Yang terkumpul pada saat pembelian hanya 15 juta. Udah DKM bilang, sudah selesai semua ya, sudah terpenuhi semua, karpet isinya semua seharga 50 juta. Karena ada satu orang tadi yang bilang gitu kan. Sebetulnya dia bahkan bilang gini, Pak DKM, kalaupun Pak DKM nggak bilang sama siapa-siapa, bilang sama saya saja. Insya Allah saya yang tutup saja Pak. Jangan bilang siapa-siapa. Sama Allah saja, saya yang tutup. Bismillah. Berapa harganya 50? Wah kecil, biarin nanti saya yang nutup semua. Cakep nggak Pak? Itu yang membuat dunia itu tunduk Pak. Dunia itu tunduk Pak. Tapi kalau kita di sini ada tadi itu licap cahaya penuh kasiran mereka, saya wah si dunia tuh gini nih, udah nggak bisa zuhud, nggak bisa lagi zuhud, berat. Saya lihat kemarin saya kebetulan khutbah di Darul Barakah di Pasir Impun kemarin Jumat. Waktu saya pulang Pak, di sini macet Pak, sebelah sana tuh Pak, yang ada gedung buat pernikahan ya, itu sedang pembagian zakat atau apa. Jadi ngantri orang tuh, fuqara masakin tuh banyak Pak. Penuh di gedung itu ngantri ke jalan. Dah macam-macam lah orang tuh. Ya mungkin kan ada orang yang saya lihat itu, ada mafianya juga itu di pojok-pojok itu. Sehat dia kumpulin. Mungkin ada yang ganti baju, balik lagi gitu tuh Pak. Ya kan sistemnya kan masih belum gitu. Kecuali kalau udah sistemnya pakai kornea mata ya Pak ya bisa ya. Oh, ini udah. Ini kan enggak. Ganti baju dia balik lagi. Ya nggak masalah, silakan itu jadi kejelekan orang itu, ketidakjujuran dia, betul nggak? Kita mah sudah ngasih. Saya punya jatah saya sekarang 20 juta hari ini. Udah tadi belum Pak. Siga atos acan Pak, mangga gitu Pak. Kan ada aja pasti ya Pak ya. Bismillah udah kasih. Jadi pokoknya kalau buat kali kaitan jadikan buat ibadah, dan kalau sebuah ibadah jangan dipelitkan. Apalagi buat masjid, buat segala macam, sudah ya, sudah. Jangan pakai lihat angka, udah aja. Kasih kartunya aja. Jangan tanya berapa, kasih kartunya aja. Kartunya kan unlimited, bukan? Iya, unlimited, tapi digeseknya udah di sana. Allah Maha Tahu. Tandanya, kalau kita zuhud, menerapkan sifat dasar kayak barusan terhadap dunia, Pak.
Kan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadisnya tuh. Hadis ini diriwayatkan dari Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi. Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nasu. Beritahu aku ya Rasulullah, amal apa yang bisa bila aku kerjakan Allah sangat mencintai aku dan manusia mencintaiku. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah. Bersikap zuhudlah terhadap dunia dalam hidupmu, maka Allah akan mencintaimu. Jadi apa yang kita dapat kalau kita bersikap benar terhadap dunia? Allah mencintai kita. Karena kita sudah memakai dunia benar caranya. Sesuai. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah terhadap milik orang. Maka manusia akan mencintaimu. Jangan iri dengki kepada orang. Jangan iri lalu menghasilkan sifat tidak baik. Itu nggak boleh. Zuhudlah. Tahan dirimu, tahan ifahmu, tapi ifah tahu ifah. Sikap terhormatmu dari harta orang lain. Jangan pernah meminta-minta. Jangan pernah menadahkan tangan kepada orang lain. Meskipun kamu butuh, mintalah kepada Allah, nanti Allah yang mendatangkannya. Karena Rasul dalam banyak hadis mengatakan, hati-hati dengan saat-saat memintamu kepada manusia. Karena manusia akan merendahkanmu. Betul nggak? Orang terhormat sekalipun, Pak, satu saat dia minta, orang itu bakal bercerita kepada orang lain. Penyangkanya si Eta. Ujung nama minta oge ke orang sih. Tuh kan bukti. Di foto, Pak. Diviralkan, Pak. Betul, Pak? Dihinakan, Pak. Coba kalau kita ifah, afif, orang yang menjaga kemuliaan dirinya. Tidak. Saya butuh banget, tapi jangan kasih saya. Kasih saya kerjaan, Pak. Seharga kebutuhan saya akan lakukan. Saya butuh buat bayar anak saya. Berapa butuhnya? 250.000. Oh ya, saya bayar. Saya tidak pinjam sama Bapak, saya tidak minta sama Bapak. Lalu apa yang kamu mau lakukan? Izinkan saya mencuci mobil Bapak. Saya pernah kerja di tempat cucian mobil, Pak. Saya cuci mobil Bapak. Bapak sukanya berapa hari, satu bulan, kan saya cuci tiap hari mobil Bapak. Untuk mendapatkan uang 250.000. Kata bapaknya, hitung aja, saya nyuci mobil 50.000 sekali. 50.000 Pak, berapa Pak? 60? Halo? 60 Pak? 50. 50.000. Kali aja berapa berarti Pak? Cuma 5 kali. Dan 5 kali nyuci saja Pak. Seperti di penyucian, 5 kali cuci Bapak mau biasa. Tidak siap Pak. Dia setiap pagi udah datang. Dia sudah sudah narik selang segala macam, dia cuci mobil dengan baik. Dengan Pak gimana? Udah bersih alhamdulillah. Ya saya tahu Pak, saya tukang cuci mobil, dia bilang gitu. Sampai 5 kali. Dasar dia baik Pak, dia udah bener orang ini. Dia mulia Pak. Mulia nggak Pak? Sebelum 5 kali Bapak itu udah bilang selesai. Gak usah sampai 5 kali. Selesai. Anda luar biasa. Dikasih lagi 1 juta. Gak usah nyuci lagi. Karena mulia. Coba kalau dia minta-minta, Pak. Saya nggak bisa apa. Hina, Pak. Maka kata Allah, kalau pengen dicintai manusia, zuhudlah terhadap harta orang lain. Jangan pernah meminta, meskipun kalian butuh. Mintalah kepada Allah. Lalu kalau kepada orang apa? Barterlah dengan pekerjaan atau apapun itu. Sehingga kita tidak hina di hadapan orang lain. Itulah sifat sikap zuhud. Apalagi ada orang kaya pakai minta-minta. Nah, kalau ada yang kayak gitu Pak, kita tahu kenal aja orang teh ayo ngantri ke gituan. Lain tepat maneh didinya. Rasul mengatakan al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi ayeuna mah kita mental ke tanganna di luhur. Nyokot itu.
paling di atas. Betul ya Pak? Tetap tidak begitu sifat dalam agama. Tetap tangan di atas. Karena dia punya harga diri. Dia punya kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak nolak, Pak. Bapak memberi saya, alhamdulillah. Tapi saya harus melakukan sesuatu buat Bapak. Saya tidak membarternya. Tapi saya juga harus, Pak, beramal soleh buat Bapak. Bapak beramal soleh buat saya. Dan sungguh-sungguh nggak hanya ngomong, Pak. Nggak hanya ngomong. Betul. Nah, ini selesai sudah kali ini. Siapa yang begitu ya? Ini dia baru bagian dari bagaimana kita bersikap zuhud. Jadi dalam hadis itu, zuhud itu tadi kayak tadi, dua prinsipnya. Kalau kita zuhud kepada izhad fid dunya, di hidup di dunia ini dengan segala aksesoris hidup kita perlakukan dunia dengan benar kayak tadi Pak ya. Kalau untuk ibadah jangan pernah pelit Pak. Maka dunia sampai di tangan aja di sini, jangan dia menyentuh hati, di tangan aja. Dia datang ambil, dia mau keluar lepas, ambil, lepas, ambil, lepas. Dia akan datang pergi, betul nggak? Datang pergi, datang pergi, datang pergi. Nggak apa-apa jadi habis duit tuh. Nanti juga datang lagi. Allah takdirkan Pak, betul. Jangan datang, pergi ente. Ayah di jero, jadi naon dia di dalam Pak. Kalau dia air tidak mengalir, dia akan tumbuh, jangan pakai tunggu lama. Tumbuh jentik-jentik ajeti. Apa itu? DBD. Luar biasa itu Pak. Air yang bersih adalah yang dia ngalir. Dia cuci muka, nanti dia ngalir. Datang lagi yang baru. Aduh itu sayang air, jangan sayang. Ada orang yang gini, mau berbuka Pak. Kemarin juga ada yang mau berbuka, saya lihat juga. Dikasih dia makanan. Ada anak-anak muda tuh Pak, pakai pajero Pak. Kebetulan saya kemarin sore itu saya di sebuah rumah makan, buka bersama. Di daerah Surapati. Di depan saya ada pajero anak muda, lagi bagiin makanan. Saya berhenti itu, wah bagus banget ini anak-anak muda. Luar biasa Pak, lagi bagiin untuk berbuka. Jadi kayak makanannya bergengsi Pak, bukan makanan yang bungkusan gitu, dia pakai box, bagus Pak. Karena mobilnya mewah kan, lagi bagi-bagi dia. Tuh ada yang orang itu ngambil. Bapak buat berapa orang? Buat 1 orang. Kenapa ngambil 2? Kenapa ngambil 2? Kalau dia istri ada di sini, nggak ada. Kenapa ngambil 2? Udah rakus nih Pak. Padahal dia orang miskin, betul? Buat sahur. Memang ini jatahnya buat apa? Ini buat buka, bukan buat sahur. Jangan mikir sahur. Buat buka dulu. Yang mulia adalah begitu dikasih 2, maaf saya cuma 1, saya cuma sendiri. Buat sahur, enggak. Kasih aja buat yang berbuka orang lain. Masih ada, saya yakin masih ada orang yang belum punya makanan buat berbuka hari ini. Di jalan yang lain. Bagusnya ngomong begitu Pak. Itu yang zuhud teh Pak, bukan lalu dipegang. Apalagi yang udah orang pegang teh, tilu dia kan hiji deui. Entong kitu. Tamak rakus. Itu teh belum tentu yang disimpan buat sahur, dimakan sahur, belum tentu Pak. Kan jadi mubazir, betul nggak? Siapa yang bertanggung jawab? Nah, inilah sikap dunia yang benar tuh, zuhud. Udah. Yang ironi itu kalau haji Pak, saya tuh kalau haji itu kan, kalau di haji biasa Pak ya, atau haji plus juga sama. Kan ada di tenda tuh kalau lagi Arafah Pak. Di Arafah kan cuma masuk tuh kalau hari biasa masuk malam Pak ya, nanti keluarnya kan maghrib tuh Pak, besoknya Pak ya. Maghrib. Itu kan dibagiin, kalau dibagiin tuh bagiin buah gitu ya. Kalau di plus mah kan ngambil tuh. Kalau yang reguler kan dibagiin tuh. Ayo apel, hiji ewang bahasa Sunda nama. Halal, 1 halal, 2 haram kan gitu Pak. Ada nggak yang ngambil 2? Simpan. Ada Pak, itu teh ujung-ujungnya teh diambil 2. Jangan naon ibu teh, jangan nanti bawain ke Musdalifah. Tahu nggak apa kenyataan yang terjadi Pak? Kalau kita sweeping, saya sweeping Pak, itu apel banyak di pojok-pojok nggak kemakan, nggak ke bawah, nggak kemakan. Selesai nggak masalahnya di situ Pak? Untuk urusan zuhud nggak selesai Pak. Itu lagi haji itu, dan di Arafah lagi coba itu. Insya Allah, maka saya kalau pas gara-gara kejadian itu sebelum khutbah Arafah, saya ingat, kalau Anda ambil
bertanggung jawab harus dibawa. Ibu kalau ngambil di supermarket, tanggung jawab nggak dibayar. Kalau nggak dibayar, kumaha tah? Satpam urusannya, betul Pak? Jangan anggap selesai, saya bilang ini. Enggak. Ambil yang kita butuh saja. Nanti kalau kurang, minta lagi, dikasih Pak. Kenapa harus nyimpen-nyimpen, berbohong, berdusta, cak, gitu. Sudah dapat semua, udah. Ada yang dapat 2 nggak? Cari cing. Ada yang dapat 2 nggak? Kenapa gitu Pak? Ya, saya udah hitung nih, kurang 1 ternyata. Oh, dihitung ternyata. Ini Pak 2. Tadi kemana nggak ngaku? Ini urusan apa nih Pak? Tamak rakus. Itu tuh bawaannya dunia tuh begitu. Menguasai diri kita tuh, menguasai hati itu. Jangan simpan di sini. Jangan mikir terlalu jauh sampai 7 turunan. Entong Pak liur teuing. 7 turunan. Nggak akan habis. Atos kurang memikir buat kita sama anak, selesai ya? Cucu bukan urusan kita. Cucu urusan siapa? Urusan bapak jeung indungna yang jadi anak orang, betul. Iya mah henteu, cucu cicit masih di pikiran. Edek naon. Gitu ya Pak ya. Nah, ini apa nih? Urusan apa Pak? Urusan zuhud terhadap don. Nah, kalau pengen bahagia, hidup sederhana, tadi itu tadi. Kalau kita sedang ngukur aja, bapak mah repot-repot, mobil gak usah bagus-bagus, bengkelnya mahal-mahal, yang sederhana, yang bagus. Pokoknya mah hipo dicalikan, di starternya hirup, bensin tuh banyak-banyak, kira-kira gitu. Asena tiis, tuh mogokan, atau saya selesai. Alhamdulillah. Aki yang nini doa. Ini mobil tua, kan bae ada aing gekolot. Bener tuh Pak. Ya mantu dibilang mobil kolot teh tersinggung, da manehna kolot. Hayang mobil teh ngora, kumaha ya teh? Pan pamajikan ge kolot. Kajaba pamajikan anak. Kalau pamajikan ngora, da eta kahayang pamajikan. Ganti pamajikan, ganti mau. Oke. Ari bapanan nu eta kene. Itu letoy. Mobil alus, gas na teu digas. Harus sesuai. Halo? Tos zuhud. Mudah-mudahan kita belajar dari puasa kita ya kan. Kita udah belajar prihatin, sederhana kan. Tidak makan segalanya, makan seperlunya ya. Waktu berbuka kita punya semua, alhamdulillah ada, tapi kita nggak makan semua. Makan seperlunya fisik aja. Kalau kelebihan, subuh-subuhnya berat, tidurnya juga nggak enak, betul Pak ya? Ya, kan gitu. Itulah urusan dunia, cuman segitu. Selesai sampai sini, dia menyangga, jadi energi menyangga tubuh untuk ibadah. Besok ada lagi, jangan dimakan sekarang buat besok, betul tuh Pak? Supaya besok tuh kuat, besok mah besok deh, ayeuna mah jang ayeuna sampai engke. Itu sampai subuh sampai pagi, asal subuhnya lapar lagi, kan gitu. Itulah dia kehidupan. Jangan mikir berangan-angan terlalu panjang. Umur kita moalila deh. Carilah bekal. Orang yang zuhud adalah dunianya buat akhiratnya. Tidak ada dunianya buat dunianya, semua dunianya imbasnya kepada akhirat. Semua untuk akhirat. Jangan ambil dunia yang nggak ada imbas akhirat baiknya. Jangan ambil. Itu dunia sia-sia. Ambil dunia yang ada munal terhadap bekal akhirat. Udah, jangan ada yang nanya. Sudah siang. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, inilah hari-hari terakhir Ramadan kami. Yang boleh jadi Ramadan terakhir bagi kami di seusia kami. Bahkan mungkin di usia anak muda pun kami khawatir Ramadan ini terakhir bagi kami. Maka ya Allah, jangan jadikan kami hamba-hamba yang rugi, yang menghabiskan Ramadan tanpa ampunan, menghabiskan Ramadan tanpa pahala, karena diisi dengan hal-hal yang sia-sia, yang tidak berguna, senda gurau. Ya Allah, ya Rabbana, seiring akan berakhirnya Ramadan, kalau masih belum maksimal sepanjang Ramadan kami mengisinya, ampuni ya Rabb, ampuni kelalaian kami. Kalau itu urusannya karena tertarik,
karena tergoda oleh dunia. Jadikan dunia tunduk kepadamu ya Allah, sehingga dia menjadi alat bagi kamu. Jangan kau jadikan dia tuan dan raja dalam hidup kami, karena dia hanya alat saja untuk hidup kami, agar kami bisa ibadah padamu. Jangan kau berikan dunia yang sekiranya akan mengeraskan hati kami, akan menjauhkan kami dari berzikir kepadamu ya Allah ya Rahman. Rabb, jadikan kami termasuk orang yang mendapatkan fadilah Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini, sehingga kau ampuni dosa dan kesalahan kami semua. Kau terima seluruh amal ibadah kami. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ij'alna minal aidin al-faizin al-maqbulin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Karena ini kajian terakhir di bulan Ramadan, mungkin kita sudah memasuki entah kapan nanti pengajiannya lagi. Kaitan sama Idul Fitri, saya mohon maaf ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, suka heureuy ya. Ucapan saya, perkataan saya, contoh saya mungkin tidak enak didengar. Maafkan kehilafan, keteledoran, ketidakbaikan pilihan kata dalam berceramah kajian di masjid kita yang terhormat ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah. Taqabbalallah siyamana wa siyamakum, sholihal a'mal, taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.